Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen Bapak Ali Imran STMT selaku dosen pada mata kuliah komunikasi data. Perkenalkan, nama saya Sulfung Ardiansyah dengan NIM 2202095021165 dengan prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi yang telah saya buat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada topik materi. Baik, adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama ATM dan frame relay, dan yang kedua ISDN dan broadband ISDN. Topik yang pertama ATM dan frame relay. Pengertian ATM: Asynchronous Transfer Mode atau ATM merupakan teknologi switching yang multiplexing berdasarkan pada sel dengan panjang tetap 53 outlet. ATM disebut juga teknologi broadband switching yang berbasis paket yang dirancang untuk mentransfer informasi dengan kecepatan tinggi, termasuk untuk mendukung perkembangan dalam layanan multimedia yang mencakup informasi voice atau suara, video, dan data. Berikut adalah contoh gambar ATM network. Dan yang kedua, ada gambar ATM sebagai jaringan kinerja tinggi. Cara kerja ATM. Cara kerja ATM adalah dengan memotong-motong dan menggabungkan kembali berbagai tipe trafik informasi tersebut atau voice, video, dan data dalam format sel berukuran 53 byte melalui saluran fisik yang sama. Proses tersebut dinamakan statistical multiplexing. Masing sel terdiri dari 48 byte payload atau berisi informasi dan 5 byte header berisi alamat dan routing. Karakteristik ATM: 1. Pada basis link to link tidak menggunakan proteksi error dan flow control. Dan yang kedua, ATM beroperasi pada connection oriented mode. Dan yang ketiga, pengurangan fungsi header. Keempat, lapisan protokol ATM. Dan yang kelima, panjang file informasi dalam satu sel yang relatif kecil. ATM layer merupakan layer di atas physical layer yang memiliki karakteristik yang independen terhadap media fisik yang digunakan. Contoh pada gambar di bawah ini. Keuntungan Asynchronous Transfer Mode atau ATM. ATM mampu menangani semua jenis trafik komunikasi atau voice, data, image, video, suara dengan kecepatan tinggi, multimedia, dan sebagainya dalam satu saluran dan dengan kecepatan tinggi. ATM dapat digunakan dalam local area network dan wide area network atau WAN. Dalam pembangunan LAN, penggunaan ATM dapat menghemat biaya karena pemakai yang akan menghubungkan dengan dirinya. Sistem ATM LAN dapat menggunakan adapter untuk menyediakan kecepatan transmisi sesuai dengan bandwidth yang mereka butuhkan. Pengertian frame relay. Frame relay merupakan teknologi yang muncul di awal tahun 1990 dan dikembangkan untuk menggantikan teknologi X25 frame relay seperti X25, teknologi yang berdasarkan virtual call service, sehingga frame relay disebut koneksi teknologi WAN yang terorientasi. Dalam teknik telekomunikasi, penyakilaran paket atau paket switching dikembangkan untuk memenuhi komunikasi data yang sifatnya cepat dan akurat. Sebuah paket dapat digambarkan seperti sebuah amplop atau sampul surat tercatat, mempunyai alamat tujuan, alamat pengirim atau alamat kembali jika kiriman tidak sampai, dan tentu saja isi pesannya atau bertanya sebagai hal yang pokok. Contoh pada gambar di bawah ini. Frame relay sebagai metode paket switching. Terdapat dua macam cara dalam memecah data ke dalam paket-paket dalam teknologi paket switching. Pertama, variable length atau paket digunakan untuk menjadikan proses transfer data lebih efisien dan fleksibel. Paket-paket ini akan di-switch di antara beberapa segmen di dalam jaringan sampai lokasi tujuan transfer tercapai. Dan yang kedua, statistical multiplexing. Teknik ini berfungsi untuk mengontrol akses jaringan di dalam jaringan paket switching. Keuntungan dari teknik ini adalah dapat mengakomodasi penggunaan bandwidth sebagai lebih efisien dan fleksibel. Hampir semua LAN atau local area network yang populer saat ini seperti Ethernet dan token ring adalah paket switching network. Contoh pada gambar di bawah ini. Berikut adalah gambar format frame
frame dalam frame relay. Perhatikan gambar di bawah ini. Implementasi frame relay. Implementasi jaringan pribadi frame relay yang umum adalah untuk melengkapi T1 multiplexer dengan frame relay interface ataupun non-frame relay interface. Trafik frame relay dilewatkan ke interface frame relay itu sendiri dan dapat jaringan data. Trafik non-frame relay diteruskan pada aplikasi yang sesuai atau layanan seperti Private Brand Exchange atau PBX untuk layanan telepon atau untuk aplikasi video telekonferensi. Jaringan frame relay yang khusus terdiri dari aplikasi video telekonferensi jaringan frame relay. Beberapa perangkat DTE seperti router yang terhubung ke remote port pada perangkat multiplexer melalui layanan point-to-point seperti T1 optional T1 atau 56 sampai kabel sirkuit. Contoh sederhana dari frame relay network ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kekurangan dan kelebihan frame relay. Keuntungan: tingkat keandalannya tinggi dengan mendukung sistem transmisi fiber optik dan network yang handal. Lebih ekonomis untuk berbagai tujuan karena menggunakan satu saluran fisik untuk menghubungi ke bagian tujuan. Dapat mengelola trafik data yang bersifat bursite. Dapat menggunakan berbagai protokol komunikasi dan jenis aplikasi. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena merupakan jaringan privat multi-connection dari satu port ke tujuan yang berbeda dapat dilakukan dengan hanya menempatkan satu port. Hal ini akan menghemat dimensi fisik, kabel, serta kompleksitas. Sedangkan kerugiannya, koneksi akan lambat bila terjadi koneksi jaringan atau congestion network, kesulitan untuk memastikan quality of service karena frame relay menggunakan variable length paket. Tidak ada flow control dan error control, delay yang sangat besar. Baik, kita masuk ke materi kedua yaitu ISDN dan broadband ISDN. Pengertian ISDN atau Integrated Service Digital Network adalah suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antar data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam satu jaringan yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas. Para pemakai ISDN diberikan keuntungan berupa fleksibilitas dan penghemat biaya karena biaya untuk sistem yang terintegrasi ini akan jauh lebih murah apabila menggunakan sistem yang terpisah. Evolusi jaringan menuju ISDN. Contohnya pada gambar di bawah ini, ISDN Integrated Service Digital Network. Ide dasar menggabungkan semua service voice, data, video ke dalam satu jaringan saat itu. Jaringan voice dan data terpisah. Integrasi jaringan secara bertahap. ISDN merupakan pengembangan dari jaringan telepon IDN atau Integrated Digital Network yang menyediakan hubungan digital dari ujung satu pelanggan ke ujung pelanggan lain secara digital untuk proses transmisi informasi dalam bentuk suara ditandai pada gambar berikut. Konsep ISDN dapat diamati dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Standar ISDN telah ditetapkan oleh ITU-T. Standar tersebut menyatakan prinsip ISDN dari sudut pandang itu yaitu mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas dari fasilitas yang sudah distandarkan, mendukung aplikasi switch-head dengan non-switch, ketergantungan terhadap koneksi G66 kbps, kecerdasan dalam jaringan, arsitektur protokol berlapis, macam-macam konfigurasi. Berikut contoh gambar konsep dasar. Berikut contoh gambar mode konfigurasi Amerika. Silakan perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya ada contoh gambar konfigurasi PRA. Silakan perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian ada gambar ISDN eksternal terminal adaptor dan ISDN internal terminal adaptor serta text messaging G4 ISDN telepon. Dan selanjutnya ada contoh gambar terminal adapter atau TA dan protokol ISDN. Gambar di atas ini adalah contoh gambar model
referensi SDN. T2 terminal equipment 2, terminal non ISDN akses ke SDN via TA. TA atau terminal adapter penyesuaian terminal non ISDN. T1 terminal equipment 1, terminal yang dirancang untuk ISDN. NT1 atau network terminal 1 lakukan fungsi layar 1 USI. NT2 atau network terminal 2 lakukan fungsi layar 2 OSI. Contoh PBX LT atau LAN termination merupakan terminasi saluran pelanggan di sentral. Adapun aplikasi-aplikasi pada SDN, contohnya pada gambar berikut ini: aplikasi SDN 1/4, aplikasi SDN 2/4, aplikasi SDN 3/4, dan aplikasi SDN 4/4. Keuntungan ISDN: high speed dan quality 10 kali lebih cepat dari PSDN atau 9,6 kbps. 2. Efisiensi satu saluran untuk berbagai jenis layanan atau voice, data, dan video. Flexibility single interface untuk terminal bervariasi 4. Cost efektif terminal tunggal untuk audio dan video. Lanjut ke pengertian broadband ISDN. BISDN berbeda dari narrowband ISDN dalam beberapa hal. Untuk memenuhi kebutuhan untuk video resolusi tinggi, channel rate yang lebih tinggi dibutuhkan dalam order 150 Mbps supaya dapat secara simultan mendukung satu atau lebih servis interaktif dan servis terdistribusi. Protokol broadband ISDN. Arsitektur protokol dari BISDN memperkenalkan beberapa elemen baru yang tidak ditemukan dalam protokol ISDN seperti gambar berikut ini. Arsitektur BISDN. Seperti halnya narrowband ISDN, maka BISDN juga menggunakan kontrol yang didasarkan pada signaling kanal dalam jaringan. ES7 telah memperbaiki untuk mendukung kemampuan yang telah diperbesar dari network kecepatan tinggi. Akan digunakan hampir sama pula signature kontrol dari pengguna jaringan akan mempergunakan servis yang diperbaiki. BISDN tentu saja harus mendukung servis transmisi 64 kbps yang menggunakan paket switching maupun circuit switching yang disupport oleh narrowband ISDN. Baik, itulah tadi hasil presentasi yang telah saya buat. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.